Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustofa SAI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tutorial terkait dengan cara membuat usulan RKBMN atau Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara tahun 2026 melalui aplikasi Siman versi 2. Namun sebelumnya saya mohon maaf jika nanti terdapat kekurangan atau kekeliruan karena Siman versi 2 ini merupakan aplikasi baru yang baru pertama kali di tahun 2024 ini digunakan. Untuk langkahnya, silakan Bapak Ibu login ke aplikasi Siman dan pastikan di Satker Bapak Ibu sudah memiliki akun Siman di role baik analis, koordinator maupun sebagai supervisor. Ini ya Bapak Ibu, syarat wajib untuk membuat RKBMN tahun 2026 pada Siman versi 2 itu harus sudah memiliki akun Siman versi 2 seluruh role yaitu analis, koordinator, dan supervisor. Karena seluruh role ini nanti akan berperan dalam penyusunan RKBMN. Terlebih dahulu sebelum masuk ke Simannya ya Bapak Ibu, sini pembagian tugasnya ini saya rangkum ya Bapak Ibu. Untuk analis ini mengubah profil Satker, membuat tiket draft usulan, mengisi data P3BMN, pemanfaatan, pemeliharaan, pengadaan asuransi ekspor, dan upload data. Ini yang nantinya menjadi draft usulan. Kemudian di bagian koordinator memproses RKBMN Satker dari draft usulan menjadi proses usulan Satker. Dan di rule supervisor ini adalah persetujuan untuk usulan Satker. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu, sekarang akan saya coba untuk login ke Simannya menggunakan user sebagai role analis Satker. Ini kebetulan akun saya sendiri ya Bapak Ibu sebagai role analis Satker. Setelah berhasil login, silakan Bapak Ibu aktifkan role-nya di bagian sini ada aktif. Silakan Bapak Ibu klik saja. Kemudian konfirmasi penggantian role, klik yes. Maka akan muncul menu seperti ini ya Bapak Ibu. Langkah awal sebelum Bapak Ibu masuk ke menu RKBMN, silakan Bapak Ibu lakukan perubahan di profil unit kerjanya di bagian sini. Pastikan di bagian profil unit kerja ya Bapak Ibu, bukan di profil yang ini. Klik saja. Kebetulan di sini sudah saya isi ya Bapak Ibu untuk profil unit kerjanya. Ini sudah saya isikan. Ini sudah saya isi ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memang belum isi, silakan Bapak Ibu isi terlebih dahulu. Ketika di bagian profil unit Satker ini sudah diisi, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu ke bagian menu perencanaan. Pilih di RKBMN Satker. Klik saja. Pastikan ketika Bapak Ibu memilih RKBMN di sini muncul menu tambah di sini ya Bapak Ibu. Karena ini masih yang tahun 2024 dan 2025. Ketika belum muncul menu tambahnya, silakan Bapak Ibu refresh saja. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu. Ketika sudah muncul, silakan Bapak Ibu klik menu tambah. Pastikan di sini tahun anggarannya adalah tahun 2026. Kemudian Bapak Ibu pilih tambah. Maka akan ada muncul informasi di sini ya Bapak Ibu, ini nomor tiket, tanggal tiket, kemudian tahun anggarannya, kode WAKPA, uraian WAKPA, dan status tiket berupa draft usulan Satker. Setelah tiket dibuat ya Bapak Ibu, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu pilih di RP3BMN ya Bapak Ibu. RP3BMN seperti yang saya sampaikan tadi di awal sini ya Bapak Ibu. Maaf tadi ada kekeliruan, tadi itu P3BMN yang sebenarnya adalah RP3BMN, yaitu
perencanaan pemanfaatan, pemindah tanganan, dan penghapusan. Ketika Bapak Ibu di bagian RP3BMN ini ada, silakan Bapak Ibu klik tambah. Di sini ada rencana pemanfaatan, pemindah tanganan, dan rencana penghapusan. Ketika tidak ada, Bapak Ibu bisa lewati saja. Di satker kami juga belum ada terkait dengan RP3BMN ini. Kemudian di bagian penggunaan sini, ketika ada di bagian penggunaan sini, silakan Bapak Ibu tambah. Di bagian sini Bapak Ibu bisa silakan checklist ya Bapak Ibu, bisa satu-satu atau semuanya. Kemudian di bagian bawah sini ada tambah. Silakan Bapak Ibu detilkan ya Bapak Ibu ketika memang ini akan dimasukkan di bagian penggunaan. Di sini ada detailnya ya. Rencana penggunaannya apakah alih penggunaan, penggunaan sementara, dioperasikan pihak lain, atau penggunaan sendiri BMBN terindikasi idle. Silakan Bapak Ibu ketika memang ada di bagian detail rencana penggunaan, silakan Bapak Ibu isikan. Namun ketika tidak ada, silakan Bapak Ibu bisa lewati. Di sini akan saya hapus ya Bapak Ibu karena memang di satker kami itu tidak ada. Ini sudah saya hapus. Langkah selanjutnya ke bagian pemeliharaan. Di sini yang memang dari tahun-tahun sebelumnya di satker kami ada untuk RKBMN di pemeliharaan. Di bagian pemeliharaan di sini silakan Bapak Ibu klik tambah. Selanjutnya pilih di bagian sini ya Bapak Ibu ada BMN digunakan sendiri. Silakan Bapak Ibu klik tambah. Terkait dengan warna ini ada penjelasan di bagian bawah sini ya Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa aset tidak valid. Untuk keterangan tidak validnya Bapak Ibu bisa lihat di bagian ujung sini ya Bapak Ibu. Ini ada yang belum PSP. Kemudian ada juga foto belum diisi di master aset dan juga belum PSP. Ini keterangan mengapa aset tersebut itu tidak valid. Ketika Bapak Ibu akan memperbaiki ini, silakan Bapak Ibu masuk di menu master asset. Namun saya di sini akan fokuskan ke bagian gedung bangunan ya Bapak Ibu. Di bagian aset gedung bangunan di sini akan saya filter di aset gedung dan bangunan. Selanjutnya silakan Bapak Ibu pilih semuanya. Ketika memang semuanya akan dimasukkan ke RKBMN pemeliharaan, kemudian ketika sudah dipilih semuanya, silakan Bapak Ibu ke bagian bawah. Di sini ada 3 cara untuk menambahkan ke bagian RKBMN pemeliharaan. Bisa klik tambah di sini, bisa dengan cara tambah data tahun lalu jika memang di tahun lalu sudah ada, bisa juga ditambahkan dengan cara tambah per kode barang. Di sini saya akan menggunakan fasilitas yang tambah sini ya Bapak Ibu dengan cara dicentang semuanya ini di bagian data aset sini. Kemudian klik tambah. Sini sudah masuk semuanya ya Bapak Ibu terkait dengan RKBMN pemeliharaan di bagian gedung dan bangunan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan yang lainnya ya Bapak Ibu. Di sini misal ada BMN yang belum tercatat misal. Ini Bapak Ibu bisa isikan dan kode barangnya, silakan Bapak Ibu cari kode barangnya, kemudian jenis BMN-nya, merek, nilai, jumlah, dan keterangan. Silakan Bapak Ibu tambahkan. Kemudian di sini saya tidak ada ya Bapak Ibu, jadi untuk pemeliharaan ini cukup yang ini ya Bapak Ibu. Ini yang sudah masuk di master asset yang sudah valid. Ketika di bagian pemeliharaan ini sudah Bapak Ibu rekam, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu lanjut ke bagian pengadaan. Ketika ada usulan untuk pengadaan di tahun 2026, silakan Bapak Ibu klik tambah. Kemudian objek pengadaannya silakan Bapak Ibu pilih mana yang akan ditambahkan, semisal ini tanah dan atau bangunan pendidikan, silakan Bapak Ibu tambahkan.
Di sini ada tujuannya, kemudian ada skemanya, ada programnya, sampai dengan bagian ke bawah luas dan keterangan. Silakan Bapak Ibu simpan. Karena di Satker AMI juga tidak ada usulan untuk pengadaan, saya akan coba langsung ke pengasuransian. Jadi ini pengasuransian ketika di Satker Bapak Ibu juga ada, silakan Bapak Ibu tambahkan di sini. Namun ketika tidak ada juga Bapak Ibu dilewatkan saja. Jadi untuk RKBMN tahun 2026 ini di Satker kami itu hanya fokus di pemeliharaan ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ada di menu yang lainnya silahkan Bapak Ibu isikan saja. Untuk selanjutnya ke bagian menu upload data sini. Untuk upload data sini ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Di sini saya berpedoman pada surat dari Kementerian Agama, dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, tanggal 26 Agustus 2024. Di bagian halaman kedua sini ya Bapak Ibu, ini ada dokumen RKBMN yang harus disiapkan. Di antaranya surat pengantar, SPTJM, RKBMN pengadaan, RKBMN pemeliharaan, tingkat kuasa pengguna barang, dan lain-lainnya. Untuk rincian ini, jika Bapak Ibu belum memiliki surat ini, yang terutama yang dari Kementerian Agama, nanti akan saya bagikan melalui deskripsi video ya Bapak Ibu. Jika dokumen yang akan diupload di sini merupakan hasil dari Siman versi 2, Bapak Ibu bisa cetak di menu bagian sini. Bapak Ibu silahkan cetak saja. Pilih jenis cetakannya. Di sini silahkan Bapak Ibu urutkan saja mulai dari ekspor, RP3BMN, pemeliharaan, pemeliharaan detil, dan pengadaan. Di sini akan saya pilih yang ekspor terlebih dahulu. Di sini ada bagian asuransi, pemeliharaan, pengadaan, dan RP3BMN. Akan saya cetak satu-satu ya Bapak Ibu. Ini yang statusnya sudah selesai, silakan Bapak Ibu unduh saja. Setelah di bagian sini sudah selesai di jenis cetakan ekspor, lanjut ke bagian RP3BMN. Ini RP3BMN pemanfaatan, pemindah tanganan, dan penghapusan. Silahkan Bapak Ibu cetak. Di sini masih proses ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi ketika prosesnya sudah selesai silahkan Bapak Ibu download. Ini tinggal download ya Bapak Ibu. Selanjutnya ke bagian pemeliharaan. Di sini ada pemeliharaan 52311, 52312, 52312. Silahkan Bapak Ibu cetak saja. Ketika sedang proses seperti ini, silahkan Bapak Ibu tunggu saja atau Bapak Ibu bisa refresh ya. Selanjutnya ke bagian pemeliharaan detil. Di bagian pemeliharaan detil sini, silahkan Bapak Ibu cek di bagian sini ya Bapak Ibu, karena ini banyak ya Bapak Ibu. Di sini ada belanja biaya pemeliharaan barang tambahan. Ada belanja biaya pemeliharaan digunakan sendiri. Silakan Bapak Ibu pilih yang digunakan sendiri saja ya Bapak Ibu. Ini tunggu ini prosesnya selesai ya Bapak Ibu, nanti akan saya download. Selanjutnya ke bagian pengadaan sini. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan program di Satker Bapak Ibu semuanya. Ini saya pilih yang sini ya Bapak Ibu, akan saya coba download. Setelah di-download seluruhnya ya Bapak Ibu sampai dengan yang pengadaan ini, silakan Bapak Ibu tutup. Jika seluruh dokumen sudah siap,
langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu upload dokumen tersebut. Silahkan klik tambah, kemudian isikan jenis dokumennya, kemudian upload dokumennya di bagian sini. Akan saya coba untuk upload terlebih dahulu untuk surat pengantarnya. Ini sudah terupload ya Bapak Ibu. Selanjutnya akan saya upload dokumen-dokumen lainnya. Di sini sudah saya upload dokumen-dokumennya ya Bapak Ibu. Setelah seluruh dokumen diupload, untuk langkah selanjutnya ke bagian atas ini ada verifikasi koordinator usulan Satker. Jadi ini diajukan ke koordinator Satker untuk dilakukan verifikasi. Keterangannya silakan Bapak Ibu isikan atau dikosongkan juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Di sini akan saya isikan keterangannya. Mohon untuk dicek usulan RKBMN 2026. Klik OK. Sedang proses ya Bapak Ibu. Proses tiket berhasil. Di sini status tiketnya menjadi verifikasi koordinator usulan Satker. Jadi setelah posisinya seperti ini ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu login menggunakan user koordinator Satker atau role koordinator. Sini akan saya coba untuk login menggunakan akun koordinator. Di sini saya sudah login menggunakan akun dengan role koordinator. Silahkan Bapak Ibu aktifkan. Setelah aktif, langkah selanjutnya sama seperti analis Satker, masuk di RKBMN Satker, kemudian pilih tiket yang usulan ya Bapak Ibu. Di sini statusnya verifikasi koordinator usulan. Silahkan dibuka. Ketika data di sini Bapak Ibu cek masih ada yang kurang atau ada data yang perlu diperbaiki, selaku koordinator bisa mengembalikan data tersebut menjadi draft usulan Satker yang nantinya akan diperbaiki kembali oleh role analis Satker. Namun ketika memang datanya sudah lengkap, sudah valid, silakan sebagai koordinator untuk proses usulan Satker. Keterangannya bisa diisikan atau bisa juga dikosongkan. Di sini akan saya isikan. Mohon persetujuan RKBMN 2026. Jadi ini dari koordinator Satker dikirim ke supervisor untuk dilakukan persetujuan. Klik OK. Sini tiket berhasil ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu cek. Di sini status tiketnya berarti proses usulan Satker. Nah seperti ini. Di role koordinator sudah selesai. Langkah selanjutnya login menggunakan user supervisor. Di akun supervisor atau pimpinan Satker selaku kuasa pengguna barang, di sini jangan lupa untuk aktifkan terlebih dahulu, sama seperti role analis maupun role koordinator. Di role supervisor juga masuk di perencanaan di bagian RKBMN Satker. Kemudian pilih tiket untuk usulan yang tahun 2026. Silahkan buka ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu sebagai supervisor bisa mengecek seluruh data yang ada di bagian RKBMN 2026 mulai dari RP3BMN sampai dengan data yang sudah diupload. Ketika memang sudah benar, sudah valid, Bapak Ibu bisa klik draft konsolidasi core wheel, yaitu di
kirim ke tingkat kanwil, atau ketika terdapat hal yang perlu diperbaiki bisa klik di verifikasi koordinator usulan satker untuk dikembalikan ke koordinator. Sini akan saya kirim ke kanwil ya Bapak Ibu, sebagai koordinator kanwil. Klik kirim, kemudian isikan keterangan. Jangan lupa untuk checklist bagian di bawah sini ya Bapak Ibu. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat. Klik OK. Sini proses tiket berhasil. Di bawah ini status tiketnya menjadi draft konsolidasi core will. Jadi ini sudah masuk ke tingkat core will. Jadi demikian ya Bapak Ibu terkait dengan langkah-langkah atau cara menyusun RKBMN tahun 2026 pada aplikasi Siman versi 2 dari awal sampai akhir. Tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan karena ini memang aplikasi baru. Saya harap Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau saran terkait dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.